kami baru coba normalisasi sungai. Mungkin 50 tahun, 60 tahun belum pernah normalisasi sungai. Ternyata sungai yang mau kita normalisasi turapnya belum siap juga. Artinya adalah kalau kita normalisasi itu akan membuat yang samping-sampingnya akan roboh. Nah, ini jadi harus kita lakukan satu hal lagi, yaitu kita harus siapkan dulu fondasinya, baru kita bisa normalisasi dan sungainya masih bagus. Di studio hadir seorang wanita hebat di Kota Singkawang dan juga merupakan orang nomor 1 di Kota Singkawang. Selamat datang Wali Kota Singkawang, Ibu Chai Chuimi. Ya, selamat Gimana, siang, Bu? salam sejahtera. Ya, luar biasa, studionya luar biasa di Kota Singkawang. Ini kali pertama saya datang. Oke, terima kasih Bu. Justru saya mau terima kasih nih, Ibu yang super sibuk nih bisa sempatkan waktu untuk hadir di sini. Karena ada permintaan Bu, warga Singkawang nih pengen mendengar Ibu ngobrol. Mungkin warga pengen tahu sesuatu dari Ibu tentang perkembangan Kota Singkawang kita, Bu. Ya. Nah Bu, saya kutip dari Facebook Ibu nih, saya baca ya. Ya. Antara bumi dan langit di atas, tidak ada yang bisa menandingi kasih seorang nenek. Wah, selamat Bu, ternyata sudah jadi nenek Bu ya. Cucu yang keberapa Bu? Ya. Wah, cucu saya ini cucu angkat ya. Oh, cucu angkat. Ya, sudah 4 ya. Sudah 4? Ya, cucu ada 4. Cucu ada 4? Ya. Ya Bu, kalau saya dengar dari teman-teman yang mengawal Ibu, anak-anak muda ini, Ibu ini kegiatannya dari pagi sampai malam. Tapi tetap bisa fit, Bu. Itu rahasianya apa, Bu? Anak-anak muda aja kadang mereka bilang kalah nih dengan Ibu. Ada rahasia nggak, Bu? Rahasianya cuma satu ya. Tanggung jawab kita, kemudian melihat semangat Kota Singkawang, masyarakat Kota Singkawang yang senang kalau melihat ada satu perubahan, kemajuan. Tentu ini yang mendorong kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, di mana amanah yang sudah disampaikan ke kita atau amanah yang sudah kita terima. Ya, karena tentu apa yang kami lakukan ini adalah tidak lepas dari janji-janji kita saat kita mencalonkan diri. Nah, ini yang membuat kita kerja setengah mati di sini, gitu ya? Karena masyarakat juga yang bukan sebagai pemimpin dan sebagainya aja semangat ya. Kalau kita tak semangat, kita yang malu. Gitu. Jadi sesuai orang kita yang memimpin harus menjadi contoh untuk tetap semangat Bu ya. Betul. Pantasan nih anak-anak muda kalah semua sama Ibu. Bu, ada yang tanya nih. Ibu, mungkin tidak semua warga tahu. Anak berapa Bu jumlahnya? Anak saya? Iya. Anak saya ada 4. Ada 4. Ya, yang besar sudah selesai S1 dan sekarang posisi S2 ya di notaris. Yang kedua sudah selesai S1 juga di UI. Yang ketiga baru selesai skripsi dan lulus sidang, sudah belum wisuda. Yang satu baru masuk SMA. Yang tiganya lagi adalah anak kakak saya yang memang sudah dari kecil ikut saya, dan itu sudah kuanggap juga anak sendiri ya, karena sudah ikut dari sebelum saya merit satu rumah sampai hari ini. Ya, sama juga lah anak sendiri. Oke, berarti sudah terjawab nih. Karena saya ke rumah dinas Ibu, foto tuh banyak. Ada 7 ya. Ya, oke. Bu, kalau boleh tahu suami kegiatan apa, Bu? Nah, ada aja lah ya kegiatan beliau juga sebagai ketua yayasan di Vihara, dan kegiatan-kegiatan yang mana bisa yang menjadi kegiatan rutinnya beliau ya. Oke. Ya. Nah, Ibu kan sebagai seorang politisi. Nah, Bu, ada yang nanya nih, kalau seandainya anak-anak Ibu ini mengikuti jejak Ibu sebagai seorang politisi, apa tanggapan Ibu? Ya, sah-sah saja ya kalau ini ya, kalau namanya jalur kehidupan kita ya. Siapapun tidak tahu kita mau dilahirkan terus besarnya jadi apa. Cita-cita boleh saja ya. Kadang cita-cita di saat sudah besar dan sebagainya bisa meleset juga. Kalau saya pribadi tidak pernah saya punya cita-cita jadi politisi ya, dan masuk di politik. Tapi itu berjalannya waktu saya masuk di politik. Nanti kalau ke depan anak-anak masuk di politik bisa saja ya. Kita tetap dukung ya, apapun yang menjadi pilihan anak-anak, yang jelas yang positif
yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri, keluarga, tentu untuk masyarakat Kota Singkawang dan bangsa dan negara. Siap, luar biasa. Berarti tetap mendukung Bu ya. Iya. Nah, Bu, seperti yang saya sebutkan di depan, Ibu kan wanita hebat. Kalau bisa data kan wanita di Indonesia yang pertama kali menjadi wali kota di Indonesia. Nah, tentu Ibu pasti menjadi panutan. Ada anak muda ataupun wanita muda yang pengen mau jadi politisi nih. Nah, kira-kira untuk mereka ada nggak tips bagaimana supaya mereka juga bisa ikutin jejak Ibu? Ya mungkin bisa jadi wali kota juga, tapi di daerah lain atau bagaimana, Bu? Ya, saya pikir ya dengan kemajuan bangsa dan kemudian tentu juga aturan ya yang mengatur. Seperti sejak ada reformasi ya, reformasi di tahun 98, 99 ya, dari 97 lah mulai perjuangan reformasi. Tentunya ini membuat semua kita masyarakat Indonesia berubah dan ditambah lagi ada undang-undang yang mewajibkan ada keterwakilan perempuan 30%. Ini juga membuat kita yang perempuan ini harus siap juga ikut terjun di politik. Tentunya dengan dengan visi misi yang jelas, tujuan jelas, dan yang penting lagi adalah apa sih yang menjadi keinginan. Karena suatu pekerjaan harus kita cintai dulu pekerjaan itu sehingga kita bisa bekerja dengan maksimal dan sungguh-sungguh ya, seperti tadi dikatakan Ibu, minum vitamin apa sih? Sebetulnya kita cintai pekerjaan itu sehingga kita selalu merasa kerja kita belum selesai ya. Tapi kalau kita tidak mencintai pekerjaan itu cepat membuat kita capek. Maka kita harapkan siapapun ya, laki, perempuan, anak muda, jangan takut masuk di politik. Yang jelas tujuan yang mau dicapai apa sih? Misalnya dia sudah punya tujuan ini nih, saya misalnya masuk di anggota dewan, saya ingin nanti mengusulkan perda ini untuk Kota Singkawang. Nah, itu sudah punya tujuan. Kemudian bagaimana dia ke depannya bisa berbuat banyak untuk masyarakat ya. Bukan berarti tidak politik, tidak bekerja, tapi dalam artian lebih terarah, teratur ya. Lebih sistematis bagaimana kita bisa bekerja untuk masyarakat. Nah, ini yang bisa mendorong anak muda kita itu jangan takut masuk di politik. Yang jelas kita mau politik itu mengerti ya, tetap pakai politik ya. Kita ideologi Pancasila dan politik akal sehat. Jadi kita tidak boleh masuk politik hanya karena ingin dikenal, hanya ingin ya pamer kekuasaan, bukan ya. Jadi kita harus masuk apa yang saya bisa lakukan. Itu pertanyaan dulu. Kedua, mau nggak kita diganggu? Diganggu. Karena kita akan setiap hari tidak seperti orang kerja misalnya di perkantoran, punya bisnis yang punya jam kerja dan boleh mengatur jam kerja sendiri. Kalau kita kerja di politik dan melayani masyarakat itu tidak ada namanya jam untuk kita sendiri. Sudah siapkah Anda? Ya kan, untuk bisa diganggu setiap saat. Artinya mungkin kalender kita tidak ada kalender merah. Ya, mungkin kalau kita misalnya kerja di swasta, Sabtu Minggu tidak boleh diganggu khusus untuk keluarga. Kalau kita di politik tidak bisa. Justru Sabtu Minggu itu banyak undangan yang harus kita hadiri. Ya, kadang ada kunjungan misalnya dari menteri, dari misalnya TNI Polri, Kapolda, Pangdam, bisa aja di hari itu dari mereka. Swasta juga ada ya. Nah, dari swasta dan kemudian dari maksudnya mereka justru bisa melakukan hal itu di hari libur. Nah, jadi kita harus siap. Maka sebelum masuk di politik, mereka kalau sudah siap dengan itu, ya silakan. Jadi jangan merasa privasi kita terganggu dan sebagainya. Kalau belum siap ya jangan masuk dulu di politik ya. Kalau di politik itu memang harus siap betul ya untuk semua permasalahan dan siap juga dikritik ya, seperti itu. Berarti kalau saya boleh tarik kesimpulan untuk masuk politik itu harus ada panggilan hati, Bu ya. Kalau panggilan hati itu secapek apapun pasti kita kejar, Bu ya. Dan yang penting jangan takut untuk diganggu dan dikritisi, Bu. Bu, kita masuk ke topik ini, pemerintahan. Nah, baru-baru kan Singkawang masuk dalam mendapatkan predikat sebagai kota tertoleran. Sebenarnya itu penilaian kota tertoleran itu prosesnya seperti apa, Bu? Kalau cerita penilaian tentu kita tidak tahu dan tidak intervensi ya. Yang jelas ya kita melaksanakannya ya dengan baik aja. Bagaimana kita memimpin ini
tidak membeda-bedakan suku dan agama, tidak membedakan tempat yang mana saja yang harus bangun, tapi yang prinsip kerja adalah di mana yang dibutuhkan dan sudah masuk di perencanaan visi misi ya harus kita bangun ya, kita kerjakan. Jadi tidak ada ininya ya, pembatasannya. Jadi kalau dia misalnya ini bagaimana kita bisa mendapatkan predikat kota tertoleran, tentu kita tidak tahu ya, karena bukan saya yang diwawancara ya. Yang didatang dari Setara Institute adalah mereka datang ke masyarakat dan mungkin survei, dan kemudian ada tanya jawab kepada masyarakat, dan itu tidak berkaitan dengan kita. Akhirnya memang kita tidak tahu ya, paling disuratin aja. Misalnya kalau sudah masuk di kategori itu, sudah 10 besar kita ada masuk diundang, disampaikan, tapi kita tetap juga tidak tahu kita ada di posisi berapa seperti itu. Tapi kalau maksudnya di suatu daerah contohnya, kalau di situ ada pertikaian atau perkelahian antar suku, otomatis kota itu ya sudah pasti tidak bisa dapat lagi. Berarti itu ada penilaian dari situ penilaian ya? Yang tertinggi memang begitu ya. Misalnya ada terjadi ya, misalnya antar etnis ya, yang bisa merugikan atau ada hal-hal yang menindas ya dari satu kumpulan orang dengan yang lain, atau ada ketidakseimbangan ya, tidak keadilan terhadap lima agama ini, kemudian mengenai suku dan agama ya, itu yang paling penting, jangan ada hal-hal itu terjadi. Itu akan sangat mengurangi ya untuk mendapatkan predikat toleran itu. Toleran itu benar-benar ya kehidupan harmonis kita, yang mereka bisa ukur bukan hanya seremonial tapi tindakan nyata apa saja yang sudah dilakukan. Ya. Berarti proses penilaian itu ada ya? Ya ada. Nah karena kan ada isu berkembang katanya kota Singkawang itu sudah tertoleran dari dulu. Ya, bisa saja. Yang menilai kan bukan kita, yang mengadakan bukan kita. Yang lebih bagus lagi kalau dari dulu lebih bagus lagi. Gitu ya, karena karena yang kita inginkan adalah kebersamaan, jangan ada hal-hal yang menimbulkan justru kita jadi tidak akur ya. Itu sama dengan satu keluarga. Kalau keluarga kita tidak akur ya, bagaimana tamu bisa datang ke rumah? Sama juga kalau misalnya kota kita misalnya setiap hari terjadi kerebutan, perkelahian antara masyarakat, itu orang tidak akan mau bisnis di tempat kita, investasi di tempat kita, dan otomatis kota kita akan menjadi kota yang terbelakang. Seperti kita ketahui ya, kalau terjadi perang dan sebagainya, kan dirugikan masyarakat. Siapa mau datang kan? Maka dari itu ya, sejak kami kampanye ya sesuai visi misi kami ya mengenai Singkawang hebat, yang hanya itu yang kita taruhkan ke depan ya, untuk menjaga persatuan kesatuan ya, dan juga tentu bagaimana mempererat tali persaudaraan Kota Singkawang. Jadi hebatnya kan harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya. Ini yang paling penting. Jadi kita menaruhkannya H yang di depan. Harmoni. Jadi itu harus kita wujudkan di RPJMD itu, karena visi misi. Ekonomi E-nya ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri. B-nya kan bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. A-nya adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Jadi ini tentu sudah menjadi visi misi, kemudian menjadi fokus kita untuk mencapai target itu. Yaitu target adalah Kota Singkawang sebelum menjalankan hal dan lainnya itu harmonis dulu. Nah setelah itu apalagi ya peta kita ya, kalau kita Tionghoa itu kalau sudah harmonis otomatis rezeki akan datang, bahagia akan datang. Ya bukan apa yang kamu kejar dulu. Ya, uang masih semakin kau kejar, dia akan semakin pergi. Tapi kalau sudah harmonis, ya rezeki akan datang. Ya, itu adalah filosofi ya kita masyarakat Tionghoa. Jadi yang harus dicapai di dalam keluarga sama juga harus harmonis. Kalau keluarga sudah harmonis, biasanya yang lainnya akan ngikut. Ya. Orang tuanya harmonis, anak-anaknya ikut senang ya. Kalau sudah itu tentu ya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Maka dalam kami membuat visi misi ini juga hanya ditaruhkan ke depan supaya harmonis dulu. Setelah itu pencapaian lainnya akan otomatis ikut. Karena begitu kita cerita kota tertoleran, image orang, mindset orang akan berpikir, oh Singkawang itu aman. Kalau sudah aman, orang akan berinvestasi. Nah, itu yang menjadi prioritas kita ya untuk bagaimana bisa menjadi yang terbaik ya. Sebelum ada cerita toleran dan tidak toleran ya, kita cerita harmonis dulu. Nah, tapi berjalannya waktu ada ada penilaian ini ya sudah klop sudah ya. Berarti yang Ibu memang sejak awal itu sudah kita perjuangkan. Tapi karena hasil perjuangan itu ternyata dapat kota terang, itu Ibu anggap bonus sebenarnya. Begitu ya? Iya, karena itu bukan bukan prioritas. Bukan prioritas. Kalau hanya sekedar misalnya piala dan sebagainya, tapi di dalamnya tidak akur juga tidak bagus. Betul. Ya. Saya pikir Setara Institute ini bagus ya untuk kami seluruh Indonesia kepala daerah. Paling tidak bagaimana setiap kepala daerah akan berusaha untuk bagaimana daerahnya harmonis ya. Kalau sudah toleran artinya harmonis. Nah, kalau seluruh Indonesia wali kota yang ada di Indonesia ini berlomba-lomba bagaimana wilayahnya harmonis, tentu terakhirnya ada Indonesia Raya dan aman ya. Jadi Indonesia bisa mencapai Indonesia Raya ya, Indonesia yang tangguh ya. Itu yang harus ya kita laksanakan bersama ya, cita-cita presiden kita ya, dari sang proklamator kita ya, Bapak Insinyur Soekarno itu sudah jelas mau menjadikan Indonesia Raya, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang punya wibawa, sehingga kita tidak mudah diinjak oleh negara-negara lainnya dan kita tidak lagi harus bekerja ke luar negeri ya. Kalau bisa orang kerja di Indonesia. Apa yang membuat kita misalnya kadang di bawah negara orang lain, padahal orang Indonesia semuanya hebat-hebat, kita punya sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia juga jangan diragukan ya, ada juga. Hanya saja tadi yaitu mereka memakai cara pakai sistem pecah belah ya, manajemen konflik yang diciptakan karena Indonesia dari berbagai suku dan agama. Ini yang paling gampang ya, mereka obok-oboknya dari sisi sini. Berarti sangat penting ya untuk satu kota itu bisa tertoleran. Nah, manfaat dari kota tertoleran itu untuk kota Singkawang apa, Bu? Ya, dengan adanya ini pertama orang jadi sering juga ya, pertama studi banding. Dengan orang studi banding aja tentu itu akan menambah PAD ya. Orang nginap di sini, makan di sini kan, ya jalan-jalan di sini, belanja di sini, itu akan menambah satu income. Kedua adalah di mana dalam saya mempromosikan, mempresentasikan master plan-nya Kota Singkawang itu lebih gampang lagi. Oh iya, kota tertoleran. Jadi ya kita pernah rapat juga dengan ya industri garment ya dari Singapura ya. Apa namanya ya, saya lupa namanya, itu pernah datang sini dan dia sudah tinjau. Jadi global Gimli Global ya kalau tidak salah, Gimli Global ini dia adalah satu perusahaan garment. Oh ya, saya ingin bangun di Kota Singkawang dengan tenaga kerja 1.000 orang dan sebagainya. Ini sudah kita presentasikan untuk Kota Singkawang. Dan kemudian dengan adanya kota tertoleran ini juga ya, kita apa yang kita sampaikan misalnya ke orang ini mau masuk ya, contoh ya, ini hotel Horizon sudah soft opening. Nah, ini sebentar lagi hotel Haris ya, yang akan masuk ya. Nah, dan tentu yang lainnya ya, misalnya kita sebentar lagi kita mau resmikan ya sekolah yang mungkin ya punya nama di nasional ya, sekolah Buddha Cici yang juga akan diresmikan tanggal 27 Oktober ini. Ini mungkin hal-hal yang membuat orang bisa masuk di Singkawang dan orang bagaimana bisa investasi di Singkawang. Belum lagi ya yang hal lainnya yang sudah kita presentasikan ya. Ya kita memang kendalanya kemarin adalah COVID ya. Jadi COVID memang sudah membuat kita tertunda program kegiatannya. Jadi menjadi harus kita kejar kembali, harus gas lagi kan, seperti itu. Jadi gas terus, Bu. Ya. Jadi kesimpulannya suatu daerah itu kalau aman, maka investor akan merasa nyaman untuk menaruh
uang mereka, kira-kira seperti itu. Yang penting kalau sudah harmonis daerah itu pasti maju lah, ya karena masyarakatnya sendiri sudah fresh ya, tiap pagi bangun aku mau kerja apa, saya mau bisnis apa. Tapi kalau kita kelahi siapa yang akan datang nyerang aku, apa yang aku siapkan, ya kita pikirkan siapa yang nyerang dan apa yang belum kita siapkan ya. Kalau tidak aman, tapi kalau kita fresh, wah kayaknya ini punya peluang, oh ini punya peluang, jadi dia inspirasi baru, apa yang harus mereka lakukan untuk membangun kota ini, membangun bisnisnya sendiri paling tidak kan. Tapi kalau tidak aman, bukan yang dipikirkan nyawa. Bagaimana dengan keluargaku, bagaimana aku, jadi otak tidak terfokus untuk untuk menjalankan bisnisnya, hilang itu semua. Itu tidak akan bisa. Oke. Nah, Bu, Singkawang ini dikenal sebagai kota pariwisata. Nah, upaya apa saja yang sudah dilakukan Ibu sebagai wali kota untuk menarik investor di sektor pariwisata ini, Bu? Ya, kita ini ya pengembangan dan kemudian pariwisata itu jadi misalnya tempat-tempat pariwisata ya tentu kita sebagai pembinanya ya, sebagai pengarahnya untuk kepada pengelola wisata bisa membuatnya lebih baik lagi ya, di mana meningkatkan juga peran serta masyarakat dalam mengembangkan pariwisata ya. Misalnya kita masyarakat harus ramah ya, masyarakat itu harus juga rapi, bersih. Nah, itu yang diperlukan juga. Nah, yang pemerintah lakukan misalnya kita ada misalnya pembelajaran untuk para karyawan yang ada di tempat-tempat wisata sehingga mereka mengerti bagaimana mereka juga harus punya keterampilan, misalnya mampu mengenalkan tempat wisatanya, dia harus mampu menjelaskan, terus kulinernya. Jadi di dalam cerita pariwisata yang pemerintah lakukan bukan hanya di dinas pariwisata, dinas perdagangan masuk ya, jadi UMKM-nya, sehingga kita ada jualan apa saja. Jadi di kota Singkawang ini kita ada ada 50-an ya, ada 50-an tempat wisata yang kita ada di Singkawang ya, dari misalnya dari alam ya, di Singkawang Barat, Singkawang Tengah, Singkawang Selatan, Singkawang Utara, Singkawang Timur ya. Total yang destinasi pariwisata alam aja ada 24 ya. Kemudian kalau budaya kita ada 12 ya, dari 5 kecamatan, kalau buatan ada 16. Jadi totalnya di Singkawang ini ada 52. Ya, masih tetap berbenah diri. Tentu tidak bisa pemerintah berdiri sendiri, tetap mendorong ya para pengelola tempat-tempat wisata ini untuk bersatu bersama-sama untuk kita pertama setelah tentu lingkungannya dibersihkan, spotnya disiapkan, kemudian baru kita mempromosikannya ya. Jadi sehingga masyarakat luar ya, wisatawan luar juga bisa mengerti apa saja yang sudah ada di kota Singkawang. Jadi ini memang perlu dilakukan. Yang saat ini yang masih dalam kawasan pengembangan itu ada ada 4 kawasan pengembangan pariwisata. Misalnya zona selatan yaitu meliputi seluruh destinasi pariwisata yang ada di Kecamatan Selatan. Kemudian keduanya zona tengah dan utara ya, destinasi yang ada di Kecamatan Singkawang Tengah dan Singkawang Utara. Kemudian kita ada di Singkawang Timur ya, juga sama ya, di Singkawang itu Timur juga ada berapa destinasi pariwisata yang sedang kita siapkan. Kemudian zona barat yang meliputi ya seluruh pariwisata yang ada di Singkawang Barat. Nah, kalau misalnya di Singkawang Selatannya misalnya Pasir Panjang, Palem Beach ya, Tanjung Bajau. Ya, kalau yang misalnya di pasar ada Pasar Hongkong. Pasar Hongkong sekarang kita baru ya meletakkan batu pertama untuk pembangunannya Pasar Hongkong ya, Pasar Beringin itu. Kemudian untuk ada waterboom ya, Gunung Poteng itu lagi dilakukan. Kemudian Vihara Tridharma Bumi Raya. Jadi memang ada berapa potensi-potensi yang ada ini tentu kita baguskan. Kemudian dalam kota ya, di dalam kota itu pun kita sulap lah, seperti di gang-gang itu kita paving, kita kasih mural, dan nanti di pasar sama juga akan kita
misalnya kasih kenopinya, kasih paving, terus di samping-samping sungai itu akan kita perindah ya, ada space jalannya, space jalan, kemudian kita kasih lampu lagi. Jadi tidak boleh lagi nanti pasar yang nanti buang bulu ayam apa-apa ke sungai itu sudah tidak boleh lagi. Dan kemudian ke depan ya, sungai yang harus kita benahi lagi dengan cara turap ya, masang turap ya. Bu, menarik Bu. Barusan Ibu membicarakan tentang sungai yang banyak bulu ayamnya. Kemarin di tempat ini kita ada tamu pecinta lingkungan hidup. Mereka juga ngomong soal kendala sungai kita yang banyak di sampah-sampahnya. Salah satu pembuangan yang barusan Ibu sebut tuh seperti bulu ayam. Nah, kan kemarin saya sempat ngobrol dengan mereka, saya bilang di pasar sekarang kan ada odong-odong Bu, yang pakai motor jalan kan. Saya bilang bagaimana kalau suatu saat Singkawang di sungainya itu bersih, ada odong-odong sungai Bu, ada kapal. Ya itu sih memang sudah masuk perencanaan kami. Ya kemarinnya kan kita yang di Rusen itu jembatan mau kita naikkan, tapi kayaknya kurang bisa ya di situ. Memang ke depan memang itu ya. Kamu lihat yang ada kita bangun satu jembatan yang dibantu ya. Itu jembatan sudah tinggi. Memang kerencanaan nanti di dalamnya kita ada sungai, ada kapal ya. Nanti di sampingnya orang bisa jualan, misalnya kacang-kacangan, rebus kacang, rebus jagung, apa saja dah kan. Ini memang sudah jadi pemikiran kami ya saat kami terpilih, sudah kami punya rencana itu ya, tapi tidak semulus yang kita bayangkan ya. Contoh ya, kami baru coba normalisasi sungai. Mungkin 50 tahun, 60 tahun belum pernah normalisasi sungai. Ternyata sungai yang mau kita normalisasi turapnya belum siap juga. Artinya adalah kalau kita normalisasi itu akan membuat yang samping-sampingnya akan roboh. Nah, ini jadi harus kita lakukan satu hal lagi, yaitu kita harus siapkan dulu pondasinya, baru kita bisa normalisasi dan sungainya masih bagus. Artinya pekerjaan ini harus lakukan ya. Saya pikir belum terlambat untuk melakukannya. Jadi kita tidak menceritakan cerita masa lalu, kita cerita sekarang. Ya sekarang apa yang bisa dilakukan adalah kita sebelum normalisasi kita harus bikin turapnya dulu, harus agak dalam masukkan tiangnya, sehingga nanti kalau kita mau normalisasi itu tidak mengganggu pembangunan yang sudah ada, kecuali sungai-sungai yang di tepinya belum ada bangunan. Itu masih bisa ya. Jadi itu sangat penting ya untuk Kota Singkawang. Ini cerita ke Singkawang mungkin 20-50 tahun ke depan ya. Singkawang mau dibangun apa, ya sudah ada, kita bikinkan master plan. Jadi tinggal kita menyelesaikannya, tinggal kita mencari anggarannya ya. Karena anggaran yang diperlukan di Kota Singkawang untuk menjadikan Kota Singkawang jadi maju dan sejajar dengan kota besar lainnya, perlu dana terutama mengatasi sungai yang seluruh Kota Singkawang. Awal kami menghitung untuk sungai aja seluruh Kota Singkawang perlu 397 miliar ya. Hanya sungai aja. Ini awal saya masuk, saya minta, Pak, kalau kita mau keliling ini semua diurus seperti apa itu ya, yang dihitungan. Jadi memang jalan semua sebetulnya sudah menjadi perhitungan kita. Misalnya jalan ring road ya, kemudian jalan ring roadnya ring barat, ring selatan. Jadi kita ingin ke depan masyarakat misalnya dari Pontianak, dia punya tujuan mengangkut barang, misalnya truk, kemudian troton, apa saja yang dia mau masuk, misalnya mau ke Tebas ya, ke Pemangkat, Tebas, Sambas, dia tidak boleh masuk Kota Singkawang lagi. Nah, ini udah titiknya sudah kita buat. Pembebasan lahan sudah, tinggal mungkin tahun ini kalau saya terkejar mungkin hanya buka dulu ya, baru kita masukkan anggaran. Kemudian selatannya sama ya, yang akan mereka menuju di Bengkayang, mereka juga nggak usah masuk kota lagi. Ini semua perencanaan sudah dilakukan ya. Dan kemudian yang sekarang adalah perjuangkan untuk anggaran dari pusat, karena jalan yang kita buka nantinya adalah jalan nasional ya. Jadi bukan jalan kecil ya, kurang lebih mungkin 35 sampai 37 meter jalannya. Ini awal ini kalau untuk jalan bypass kita sudah dapat hibah tanah kurang lebih ya 50 sampai 62% lah. Saya minta yang sudah buka ini bisa buka dulu, anggaran kita masukkan sebesar 740 miliar nah, akses bandara.
jalan bypass, kemudian exit tol ya, flyover, semua sudah kita gambarkan perencanaan dan sudah kita presentasikan. Hanya waktu yang akan yang menentukan kapan bisa terkejar. Karena ini juga proyek sangat besar, Bu ya. Betul, ya Bu, perlu dari waktu. pembicaraan Ibu, penjelasan Ibu, saya lagi membayang-bayang nih kota Singkawang nih ke depan nih seperti apa. Karena sesuatu yang luar biasa. Bu, cuman ada begini, Bu. Ada teman turis yang datang. Nah, dia berkunjung ke kota Singkawang. Kadang dia tanya, Bu, tempat pusat oleh-oleh kita di mana ini, Bu? Ya, sebetulnya dulu pusat oleh-olehnya kan di Gedung Juang ya, kalau tidak salah. Nah, kemarin memang kita sudah rencana mau bongkar keseluruhan, saya udah ajukan 10 miliar kan. Kita mau tukar tambah untuk pos dan giro, sehingga satu kawasan itu bisa kita gunakan selain PKL, kemudian UMKM, kemudian pusat oleh-oleh di situ ya. Tapi ternyata tidak terlaksana ya. Maka itu tadi program-program yang belum selesai. Kalau bisa pun diturunkan 2023 tidak masalah ya, kita anggarkan. Jadi di sana maunya kita nanti di situ kan kita mau bongkar semua PKL yang ada di Pasar Hongkong. Bukan Pasar Hongkong, mes daerah. Kita mau pindahkan ke sana. Yang di Pasar Hongkong kita juga benahi. Ya, makanya kalau Pasar Hongkong sudah kita bangun dengan baik, malam hari kita bisa pakai untuk ini, jadi live musiknya. Karena kita akan di atas semua dikasihkan kenopi ya. Kita nggak tahu lah ya setelah bangun seperti apa ya. Tapi yang di benak saya adalah tidak hanya siang hari, malam hari bisa kita pakai. Jadi kunjungan orang ke Pasar Hongkong itu tidak akan berhenti. Jadi sekarang kecerdasan, kepiawaian dari para pemilik lahan. Oh, nanti malam aku mau buka ini apa? Silakan ya. Jadi malam hari seperti apa? Karena kita memberikan mungkin ya kesempatan yang luas bagi mereka. Jadi makanya saya bilang kalau cerita master plan kita ya, kalau ada duit yang paling cepat masih mungkin perlu 10 sampai 15 tahun ya untuk kalau ada duit masih butuh 10 tahun ya untuk keseluruhan ya. Sehingga misalnya contoh kita jalan bypass ke selatan ini jalan barat ini kita punya rencana nanti ada bangunan dan sudah di tepi laut. Kemudian sekarang jalan paling tidak mereka bisa lihat laut kan langsung. Nah, ini sudah kita buatkan ya. Jadi memang bisa cepat apabila banyak investor yang masuk ya. Contoh kita kan ada satu tempat namanya New City. Singkawang, kota Singkawang yang ada ini kota Singkawang lama. Kita ada New City-nya. Ya, maksudnya satu kompleks misalnya 40 hektar tanah. Di situ dibangunnya perumahan ya, ada sekolah, ada kliniknya, ada perkantoran, tapi bukan perkantoran yang inilah, perkantoran induk pasti di sini. Tapi itu ada satu kawasan yang sudah lengkap di dalamnya, klinik apapun ada. Jadi satu tempat yang bisa dikatakan adalah New City-nya. Nah, inilah populasi yang kita perlukan untuk mendukung juga pembangunan bandara kita ya ke depan. Jadi memang kalau di cerita master plan kita, kalau sudah direncanakan, saya pikir anak-anak yang sudah kuliah ke luar negeri dia bakal akan balik ke kota Singkawang untuk membangun kota kita gitu. Nah, Ibu sudah sebut tentang airport, bandara. Nah, bagaimana proses sekarang pembangunan airport kita, Bu? Kalau cerita bandara saat ini tahun ini kita dapat ya mungkin hampir ya ada sampai 30 lebih miliar ya. Kita sudah bangun pagarnya, kemudian drainasenya. Dan bandara ini kita boleh tentu mengucap puji syukur ya kepada Tuhan, di mana kita 3 periode wali kota sebelumnya juga punya cita-cita yang sama, yaitu membangun bandara. Bandara saat ini sudah masuk program strategi nasional dan sudah masuk RPJMN ya, masuk RPJMN, dan kita ditargetkan 2024 harus selesai dan diresmikan oleh Bapak Presiden sebelum beliau masa jabatan beliau berakhir. Itu sudah itu adalah satu kebahagiaan ya bagi saya begitu sudah masuk RPJMN dan masuk program strategi nasional ini. Nah, kemarin kan sudah didatang ya dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, kemudian BKPM, kemudian PII. Ini Satker Bandara Udara hadir ya di Kota Singkawang dan menyatakan itu. Maka kenapa dia PU juga datang ya, Kementerian PU, karena dia tidak boleh suatu bandara misalnya diresmikan tapi akses jalannya tidak mendukung. Nah, itu yang
jadi survei mereka sehingga mereka bisa melaporkan. Saya sampaikan bahwa tidak masalah untuk akses menuju bandara karena kami sudah berapa kali rapat dengan pemilik lahan dan mereka dukung. Sebagian sudah menghibahkan tanahnya kepada kita dan sebagian lagi tinggal appraisal appraisal harganya berapa karena pemerintah tidak bisa menentukan harga untuk membeli lahan. Jadi saya sih berusaha bagaimana orang bisa hibah kepada kita karena hibah pun investasi untuk mereka ke depan dan bisa mempercepat. Kalau dia mesti misalnya perlu proses membeli, itu akan menghambat pembangunan. Kenapa? Kita perencanaan, appraisal, kemudian baru lelang appraisal, itu semua butuh waktu. Nah, makanya memang ada sebagian kita tidak temukan maksudnya yang pemilik itu sendiri. Jadi makanya hanya 45 sampai 50% yang menghibahkan tanahnya. Dan sebagian ada yang memang lahannya sedikit dan sebagainya. Ya kita tidak bisa memaksa semua orang harus hibahkan Tapi yang menghibahkan itu artinya orang sudah turut membangun dan berpartisipasi ambil. Dan saya bilang anak cucumu bisa tahu loh pembangunan ini papa atau akongnya ada bantu di dalam pembangunan ini gitu. Kalau mendengar penjelasan dari Ibu, berarti dukungan itu sudah sangat banyak Bu ya. Betul. Untuk khusus bandara ini Bu ya. Nah Bu, ini yang baru-baru dikerjakan pembangunan gerbang untuk pembatas 3 batas itu di sisi utara, timur, dan selatan. Nah ini ide awalnya dari mana Bu? Kok bisa terpikir harus bikin gerbang sekaligus jalan 3 sisi ini, utara, timur, selatan? Ini juga visi misi kita visi misi kita untuk yang mana dari dulu kita tahu Singkawang lebih dikenal dengan sebutan Tidayu Tionghoa Dayak Melayu. Dan Tidayu itu waktu zaman Bapak Hasan Karman sudah diaplikasikan dalam bentuk batik Tidayu, tarian Tidayu. Kemudian yang belum dilakukan kami justru melihatnya dari sisi pintu gerbang karena memang ide waktu kita saat mau calonkan diri tentu perlu pemikiran ide-ide apa sih kalau kita sudah calon apa mau kita lakukan. Jadi ide itu kita masukkan di RPJMD. Awalnya kita tidak terpikir untuk mencari anggaran di luar berjalannya waktu dengan anggaran kota Singkawang kecil, maka kita cuma promosikan kepada pihak ketiga cari donatur Jadi kita membangunnya. Contoh, jadi kalau di timur itu sudah model Dayak etnis Dayak itu dibantu oleh Alfamart. Kemudian di utaranya itu modelnya keraton atau lebih Melayu itu Astra Internasional FIF-nya, kemudian di anak perusahaan FIF Astra Nah Astra Internasional kan di bawahnya kan ada FIF ACC boleh Astra Internasional. Kemudian di selatannya itu model Tionghoa itu dari kapal api. Nah, ini padahal lumayan besar loh anggarannya. Pemerintah waktu itu begitu saya bilang mau bangun ini ke Pak Dinas kami anggarkan 1 miliar Ternyata ini mau habisan belasan miliar yang harus lakukan. Jadi kita ingin edukasi kepada masyarakat siapapun yang datang kota Singkawang bahwa ini loh jembatannya gerbangnya dan mereka saya sudah mengarahkan agar di sekitar itu ada rest areanya jadi bisa buat orang untuk berfoto mengenal ini loh ciri khasnya Tionghoa, ini loh ciri khasnya Melayu Melayu serumpun bukan hanya cerita Melayu toh, misalnya di situnya Madura, Bugis kan rumpun Melayunya kan ada. Kemudian adanya misalnya Dayak juga sama. Nah, kita ingin mereka mengenal dan kita juga menjual apa yang sudah ada di Singkawang yang dikenal dengan sebutan Tidayu. Mungkin di daerah lain tidak ada mereka per etnis. Kalau kita sudah satu kesatuan menyatu. Jadi Singkawang sudah identik dengan Tidayu. Nah Bu, ini ketiga gerbang ini apakah sudah dimulai pembangunannya atau bagaimana? Sudah dimulai. Untuk yang selatan dan timur rencana mau diselesaikan mau diresmikan 17 Oktober ini. Kalau untuk di selatan
maunya mungkin di 20 Oktober ya. Berarti dalam tahun ini sudah Ya, bisa harus selesai, harus resmikan. Mungkin boleh ya, nanti tim boleh pantau di timur. Boleh. Di selatan ya, kalau di selatan nanti saya boleh kirimkan WA-nya. Proses pengerjaannya memang di pabriknya Pak Sudomo dan Bu Mimi ya, selaku ownernya ini saya ada kunjungi pabriknya, yang potong besinya apa itu nanti dikirim dengan kontainer, pasang di sini. Di sini hanya konstruksi 2 kerangkanya saja. Nah, tapi untuk selatan, untuk timur dan utara langsung bangun. Saya sih ada grup ya, grup pembangunan gerbang sudah. Mungkin boleh coba tinjau langsung ya. Sudah proses sampai di mana. Siap. Nah, Bu, bagaimana dengan tadi kan menarik nih. Kan tadi Ibu bilang di gerbang itu akan dibangun rest area. Nah, dengan dibangunnya itu respon masyarakat sekitar tentang untuk gerbang ini bagaimana, Bu? Kalau saat ini sih mereka fine-fine aja ya. Tapi kalau untuk selatan memang tidak ada di sampingnya kan tidak ada ya. Hanya ada satu ibu-ibu yang memang kita pindahkan ya. Menggeser lah. Karena terlalu dekat ya, takut tentu keamanan. Sebetulnya enggak ini ya, pasti senang apa sih ya. Ya, karena mungkin tadi Ibu sebutkan rest area kan berarti di situ mungkin ada nilai ekonominya ke depannya. Ada satu perekonomian baru di situ. Yang agak susah mungkin yang utara ya, karena tempatnya sudah sempit ya. Mungkin hanya sekedar ini ya. Nggak ada misalnya kalau di selatan mungkin orang bisa buka lah ya, kafe dan sebagainya. Tapi kalau yang utara ya agak sempit, nggak tahu. Saya sih udah kasih tahu bupatinya bisa nggak pembebasan lahan di situnya ya. Nah, kalau di timur lahannya lebih luas, punya peluang di situ. Yang di utara agak sempit. Ya, yang utara. Nah, Ibu sudah sebut kepala daerah. Nah, hubungan dengan kedua kepala daerah ini bagaimana, Bu? Saya lihat di beberapa momen kompak ini, Bu. Ya kami ini ya enggak tahu ya kok akur dan ini ya, kami saling selalu saling memberikan semangat ya, baik di dalam grup maupun di luar grup. Kita ada grupnya kepala daerah Kalimantan Barat ya, jadi semua bupati wali kota itu masuk, dan satu grupnya 9 wali ya, khusus wali kota kita ada 9 wali untuk se-Kalimantan ya, itu satu grup. Saya ada satu grup untuk Kalimantan Barat. Jadi ada grup, ada Pak Gubernurnya. Jadi kita selalu di situ ya saling memotivasi. Ya kalau saya ada kegiatan telepon, kalau nggak datang pun dikabarin, aduh Bu Wali nggak bisa. Jadi senang sekali saya ya. Waktu saya rapat soal gerbang ini, dua-duanya di rumah dinas saya paparan. Terus penentuan model ya. Model tentu dari beliau-beliau juga. Jadi kita waktu penentuan model untuk gerbang itu baik dari arsitek sendiri, kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya dilibatkan. Untuk Bengkayang kita tanya Pak Darwis ya, Bupati, Pak ini bagaimana, bagus. Oh ini mau sih di ini ya. Nanti dia langsung beliau sama arsitek ini, kemudian kita mengundang juga ya tokoh-tokoh Dayak misalnya. Ini sudah masukan ya sampai. Itu aja makan waktu itu dari awal kita buat ya kurang lebih mau 2 tahun juga ya. Desain dan jadi mikirkan desainnya masih butuh waktu yang lama. Luar biasa. Penggantiannya sudah berulang-ulang. Dari awal ini diprotes ini, awal ini itu, padahal digambar udah arsitek loh. Ya kan, masih tidak pas ya. Ya begitu kita misalnya Bupati Sambas, oh Bu ini kurang bagus. Nah, tapi waktu rapat itu memang kita hadirkan tiga arsitek ini. Dan arsitek ini satu dari Tionghoa, satu Melayu, satu Dayak. Arsitek ini 3 hadirkan, sudah hadirkan baru ini untuk kita 3 pimpinan masuk. Habis itu waktu penentuan benar-benar itu sudah arsitek bersama tokohnya, tokoh-tokoh masyarakat. Sampai rapat terakhir ya, saya tetap di grup ya. Ini perlu ya, kita hanya oke saja karena untuk menentukan modelnya itu tidak mungkin harus seluruhnya dari kepala daerahnya. Yang penting nuansa yang kita kriteria yang kita sampaikan, nuansa unsur. Sisanya itu kita kembali kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang mengerti ini, sehingga yang kita bangun ini benar-benar dinikmati, ada nilai, ada nilai, dinikmati, ada satu kebahagiaan. Jangan kita yang kita bangun justru orang tidak merasakan kebahagiaan, tidak bisa menikmati. Untuk apa kita bangun ya? Maka sudah melalui proses yang cukup panjang ya untuk bisa
menyatakan ini sudah oke, baru kita sign ya. Baru baru kita umumkan, oh ini loh model-modelnya ini. Berarti pembangunan ketiga gerbang itu melibatkan banyak lapisan masyarakat, tokoh adat dan sebagainya, Bu ya. Berarti kalau saya simpulkan, bikin konsepnya lebih lama. Kalau bangunnya cepat, Bu ya. Oh, bangunnya cepat, dia berapa bulan sudah bisa. Sudah bisa ya. Yang paling lama konsep. Kemudian persetujuan dari Balai Jalan, karena ini Balai Jalan provinsi, kita perlu presentasi ke Balai Jalan, dan Balai Jalan harus turun ketinggian lebar, karena juga sudah ancang-ancang pelebaran jalan. Nah, karena itu tidak bisa serta-merta wali kota, bupati nggak bisa, karena itu semua jalan provinsi. Yang berhak menentukan adalah Balai Jalan Provinsi, bahwa ini boleh dibangun dengan ketinggian dan itu ubah lagi terakhir. Ya, kami terakhir kan konsultan kita rapat itu sebagian melalui Zoom ya, saya dengan Kadis PUPR berangkat sendiri, kami paparan, langsung dijelaskan pipa-pipa dah sama arsiteknya kan ada Jakarta, dari Zoom itu disuruh, Pak ini berapa tingginya, berapa lebarnya, udah ketinggian. Itu semua ya, jadi tidak semudah yang kita lihat seolah-olah wali kota boleh segala-galanya, enggak juga. Jadi ini kalau sudah masuk jalan provinsi harus persetujuan Balai Jalan yang menyebutkan dari ketentuan lebar dan tinggi jalan, gerbang. Berarti satu proses yang panjang, Bu ya. Nah, kita sih berharap itu ketiga gerbang itu menjadi kebanggaan buat Kota Singkawang. Bu, menjabat sebagai wali kota nih sudah mendekati 5 tahun nih, Bu. Betul. Nah, Bu boleh cerita gak program dan pembangunan apa yang sudah Ibu lakukan dan atau yang masih sekarang dalam proses perjalanannya, Bu, dalam proses pembangunannya? Yang tentu kalau cerita pembangunan, ya pertama perekonomian Kota Singkawang, tata kelola yang sudah dilakukan. Yang paling susahnya adalah RT RW dulu ya, bagaimana bisa mensahkan rencana tata ruang. Dari kita masuk, kita ajukan sampai ya baru akhir-akhir ini mungkin di Februari, di Maret ya, berarti juga berjalan 3-4 tahun ya, baru kita ketuk palu oleh anggota dewan dan disetujui oleh menteri. Jadi itu RT RW. Karena dari pertama RT RW sudah disahkan sehingga master plan kita menjadi satu kesatuan ya, di mana awalnya misalnya bandara, kemudian SPN, itu kan kita melakukan dulu baru ini ya, karena dengan adanya kita sudah mengajukan revisi tata ruang, baru kita membangun bandara dan SPN ya. Jadi dua itu sudah menjadi target utama kita. Ini RT RW harus selesai, kalau tidak bandara tidak mungkin dilanjutkan kan, apalagi diresmikan. Maka itu satu sudah kita lakukan sesuai visi misi kita. Kemudian dari sisi pendidikan kesehatan, ya pendidikan kita juga IPM kita lebih tinggi 0,17 ya, kita 7,12 ya. Jadi kita posisi IPM kita, ya, indeks pembangunan manusianya, kita ada di atas provinsi ya, di bawah nasional. Jadi mungkin ini juga satu prestasi dari segi pendidikan. Dan banyak hal lagi yang bisa kita dapatkan dari pendidikan ya. Kita juga sudah mendapatkan penghargaan Ki Hajar ya, sudah pernah. Waktu itu saya terimanya pas dengan sama-sama Bu Risma dulu. Ya, kemudian dari kesehatan ya sudah, misalnya kita laboratorium, misalnya untuk saat kita pas COVID kita langsung sudah dibuatnya laboratorium ya. Kesehatan juga menjadi poin utama ya di dalam membangun suatu daerah pendidikan kesehatan. Kalau masyarakat tidak sehat, bagaimana kita membangun ya? Kalau kita bangun, kalau anaknya tidak cerdas, bagaimana kita membangun? Jadi ini memang anggaran yang tidak boleh tidak ada dan tidak boleh di bawah 20%, itu jadi perhatian kita. Jadi kemudian selanjutnya adalah infrastruktur, jalan, jembatan ya. Ya kita tetap bersyukur ya, cuman kalau totalnya berapa panjang saya juga tidak hafal ya. Jembatan, jalan-jalan yang sudah dibangun mungkin ya dari sisi selatan, utara, timur, barat ini ya kita karena dapat dana PEN juga ya, program
pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita bersyukur ya, pas di masa-masa sulitnya kita, kita pernah 1 tahun itu, tahun 2020 itu refocusing bisa sampai 5 kali. Dan refocusing itu tidak memerlukan namanya rapat dan persetujuan misalnya dari dewan, dari kita eksekutif, tidak ada. Itu perintah, namanya surat keputusan menteri bersama. Dia keputusan menteri bersamanya memutuskan itu, kita sudah harus menjalankannya. Itu misalnya pemotongan 37,5% ya dari anggaran yang ada, dan menyeluruh ya. Kita tanya misalnya, mungkin ada hal penting, kita menyeluruh ya, sampai 1 tahun itu kita baju dinas kita, perjalanan dinas kita, uang makan minum itu dipangkas kita, tidak ada membuat baju kan ada anggaran itu, semua tidak ada ASN kita. Kemudian gaji ke-13 ya, gaji ke-13 untuk khusus kami pimpinan daerah itu tidak ada. Uang makan minum dipotong, perjalanan dinas dipotong. Itu di masa COVID, Bu ya? Di masa COVID ya, itu kita sudah tidak ada ini. Kemudian anggaran lebih ditujukan misalnya suruh misalnya vaksin. Jadi untuk tim vaksinator aja perlu bayar. Kemudian dokter ya, dokter spesialis, dokter biasa, perawat itu sudah duitnya di situ. Pemulasaran jenazah itu juga semua perlu bayar ya. Vaksin dulu belum vaksin, ada rapid test, ada PCR lah. Nah, pokoknya semua yang kena COVID itu bebas biaya dan ditanggung oleh pemerintah daerah. Makanya tidak ada. Setelah itu baru kita diundang rapat secara Zoom ya, karena masih masih COVID, diundang Zoom seluruh Indonesia, disampaikan bahwa pemerintah pusat atas perintah atau instruksi dari Bapak Jokowi di bawah mimpin rapat waktu itu Menteri Dalam Negeri ya, beserta para menterinya menyampaikan bahwa dikucurkan pertama itu 10 T kepada pemerintah daerah agar segera mengajukan program prioritas yang tidak bisa dilaksanakan karena kemarin COVID. Jadi pemerintah ada satu program yang namanya Dana Pen. Waktu kami rapat itu sudah tinggal 2 T. Ya, berarti cepat sekali. Yang paling cepat itu pusat sudah kan. Nah, kami 2 T itu bahaya. Saya bilang ke selesai rapat. Siapa yang cepat kasih program dikucurkan, Bu ya? Saya setelah selesai rapat, saya langsung rapat internal semua aku panggil. Saya bilang ke Ketua TAPD, Pak Sekda, dan seluruh jajaran kita, ya TAPD, saya minta, Pak, hari ini sekarang juga Bapak bikin surat minat dulu mengenai kriterianya nanti, ya, sambil kita baru nanya seperti apa, surat minat. Hari itu ternyata tidak dibuat, besok baru bilang, Ibu pikir nak ini, Pak, jangan pikir ini itu Pak, pokoknya Bapak bikinkan dulu. Mereka mikir nanti bayarnya seperti apa. Ya. Loh, kenapa harus pikir itu? Apa bedanya, saya bilang, ya kalau besok dikasih 50 M kamu bangun, tahun depan lagi kasih 50 M kamu bangun. Apa bedanya sekarang dia kasih kamu 200 M dan kita bangun hari ini? Barang terbangun kan? Ya. Kecuali kamu bangunnya duit kita ambil misalnya untuk bangun rumah dinas, kantor, itu ya tidak boleh. Ya kita yang sekarang kan yang urgennya adalah infrastruktur. Bapak jangan takut, saya bilang, ya nanti kalau kita tunjukkan kita mampu menyerapnya dan secara aturan kita mampu, itu yang paling penting, penyerapan. Jangan duit sudah masuk kita tak mampu menyerapkan, karena penyerapan tidak misalnya seperti kita swasta ya, duit masuk langsung kerja, tidak bisa. Dia ada proses tender dan sebagainya ya, butuh waktu. Sedangkan waktu itu ya kita ajukan kan sudah di akhir-akhir tahun kan. Oke, berjalan lah sudah. Besoknya sudah ajukan. Mungkin sekitar September ya saat diumumkannya. Di November tidak ada berita, padahal semua Zoom meetingnya sudah berulang-ulang. November Pak Sekda sampaikan ke saya, Bu jangan kecewa ya, kayaknya program PEN itu kita tidak dapat karena sampai hari ini ya kita sih sudah Bu ya, semua permintaan semua sudah, tapi tidak ada.
Oh ya, kenapa Pak? Ya, dia bilang, Bapak ini November Bu, kan kita mau masuk di APBD dan sebagainya, itu belum di ini. Saya bilang, biasa Bapak komunikasi sama siapa? Nah, saya bilang nomor HP-nya saya coba. Ini saya tanya. Baru ditanya, bagaimana Bu di sini? Oh, kami sudah siap perencanaan, konsultan, semua sudah siap Pak, hanya perlu duit aja. Terus bagaimana hubungan Ibu dengan Dewan? Baik-baik saja. Bapak perlu surat persetujuan Dewan? Oh, enggak perlu Bu, cukup kasih tahu aja. Saya sudah bukan sekali Pak, setiap kali saya rapat di Dewan, selalu saya sampaikan bahwa kita ada program dana pen yang akan kita ajukan ya, tapi belum dapat. Selalu saya sampaikan dan mereka sangat welcome aja kepada kami. Oh mantap Bu, bagus katanya. Habis itu diproses-proses. Ternyata saya tanda tangannya kayaknya di akhir tahun. Nah, begitu tanda tangan baru di ngomongin, Bu, dana pen yang dapat itu se-Kalimantan, bukan Kalimantan Barat, se-Kalimantan hanya Ibu yang dapat. Oh. Jadi saya bilang saya bukan berbagai cara, misalnya kita usaha, Pak, usaha, Pak tolong dong Pak, nanti ini ya, kalau tidak bisa masa jabatan kami tidak ada kinerja loh, apalagi kalau jalan rusak kan, jalan rusak, sungai itu kan penting. Saya bilang saya tentu tidak semuanya dapat saya ini, tapi jalan dulu, jalan yang menghubungkan ya antara utara, timur ya, selatan, barat ini kan bisa nih kan, yang penting-penting sehingga mempermudah masyarakat kita, terutama para misalnya punya kebun, punya hasil kebun, hasil tani, nelayan bawa barang itu enggak susah, saya bilang gitu kan. Nah, dibantu Pak, dibantu kami sudah ini, turun cek dan sebagainya. Jadi memang itu satu perjuangan yang luar biasa ya, dan tentunya itu juga kesiapan dari tim kami ya, terutama dari PUPR, karena mereka langsung turun survei dan sebagainya, tidak serta-merta kita datangkan surat, oke nggak, mereka turun cek, guys. Saya pun nggak dilaporkan ya. Begitu selesai baru Bu, ini sudah cek, mudah-mudahan tak ada masalah gitu. Baru disetujui 200 miliar. Itu, dan kita bisa mencapai penyerapannya 90% lebih ya, pencapaian. Ya, karena kan pasti ada sisa ya, karena hasil sisa lelang itu. Nah, kemudian lagi yang belum kita selesaikan rumah sakit. Ya, rumah sakit pinginnya kan kita bisa ada rumah sakit yang rumah sakit itu dari dana pen juga? Bukan, rumah sakit itu ya, bukan tadi kan pembangunan ya, yang menjadi keinginan ya, atau cita-cita atau visi misi dari rumah sakit ini, misal rumah sakit yang misalnya ya sudah nasional lah ya kan, yang semua prasarana dan tenaga medisnya sudah cukup. Ini yang masih belum juga ya, karena proses lahan yang di samping rumah sakit itu sebetulnya dulu itu tanah kita katanya ya. Nah, sekarang saya bilang apakah coba dicek kembali apakah tanah kita atau masyarakat. Kalau masyarakat coba tukar guling, nah, kita bisa membangunnya di situ ya. Yang Ibu bicara ini rumah sakit Abdul Aziz. Abdul Aziz, maksudnya ya, kita daerah memperluas ya. Memperluas ya. Revitalisasi lah ya, bisa jadi ini. Kita ingin juga rumah sakit yang nasional, itu yang masih belum tercapai. Kemudian mengenai saluran sungai ke seluruh kota Singkawang juga belum terselesai semua. Jalan bypass belum semua, tapi udah proses ya. Kalau sungai, saluran untuk menyambut HUT RI dan ulang tahun pemerintah Kota Singkawang, kita sudah luncurkan dana 140 juta ya. Jadi setiap lurah kita sudah kasihkan 3 juta dulu untuk membersihkan wilayah masing-masing, kemudian menghiasnya. Yang kita menjadi sasaran adalah saluran dulu. Ya, tapi kalau untuk misalnya kelurahan mungkin yang misalnya di utara dan sebagainya, tentu bukan saluran yang perhatian kita. Kalau barat, selatan ya mungkin ya lebih di saluran. Itu sudah, dan nanti pemenang pertamanya 10 juta ya, 8 juta ya. Kita ada pemenang-pemenang kelurahan terbersih ya. Ini sudah kita dikasih nilai. Ya, jadi supaya mereka kerja gitu ya, dengan melibatkan para RT dan masyarakat.
Nah, kita ingin ke depan itu bisa giatkan gotong royong ya. Sebetulnya dari awal pemerintah saya sudah menggiatkan ini, sering namanya hanya Kamis bersih-bersih, kemudian Sabtu Minggu ya sering saya turun, hanya saja memang karena Covid itu kita sudah pernah vakum 2 tahun ya, tidak melakukan kegiatan seperti ini. Ini sudah vakum baru kita mulai lagi ya. Ya, ini menarik Bu. Tadi Ibu sudah sebut soal dana pen. Nah, ini dana pen kan pinjaman dari pusat Bu ya. Betul. Nah, waktu itu ada isu mengatakan kenapa dana pen ini kan pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Nah, ternyata kenapa tidak dana ini kenapa tidak kasih ke UMKM dan lain sebagainya, justru ke infrastruktur. Nah, saat itu kan ada isu-isu seperti itu. Penjelasan Ibu bagaimana, Bu? Itulah pemahaman. Apakah ekonomi hanya di situ saja? Ya sekarang pertanyaan, kalau jalan rusak bisa nggak ekonomi berjalan? Ya? Kalau tentunya yang kita lakukan ini tadi, itulah perputaran uang yang ada di Kota Singkawang. Misalnya kita dapat 200 miliar, berarti uang perputaran duit ada di Singkawang kan? Pertama, kedua bagaimana tadi memperlancar ya mereka di dalam, misalnya contoh ustadz yang mau memberikan ceramah sebagainya kan waktu perjalanannya, kemudian misalnya hasil tani, hasil itu sayur. Kalau misalnya jalannya rusak, sampai di pasar mungkin sayurnya sudah layu. Oh, jadi tidak bisa jual. Tidak bisa dijual. Harusnya jual 10.000 jadi jual 5.000. Mungkin tidak bisa ya kalau jalannya. Cobalah kalau jalan yang parah-parah, ya mampukah kamu membuatnya? Terus kalau kita bawa ikan, mungkin ikan sudah bawa busuk, enggak sampai-sampai kan? Ya ini kemudian kalau ini dari kita memang kita ada anggaran, misalnya setiap UMKM ada dikasih. Emang mau kasih berapa? Pertanyaan kita. Bagaimana caranya? Ya kan, kalau UMKM-nya ada, jualnya kemana? Kan itu adalah mata rantai. Jadi kita di dalam cerita ekonomi bukan hanya di hilirnya aja, kan keseluruhan. Holistik deh. Nah, jadi nggak bisa cerita ini. Kalau kita dari pemerintah tentu saja, misalnya satu UMKM kita kasih 2 juta, kemudian kita membantunya dari sisi alat produksi, misalnya tahu, tempe, etalase, ini semua sudah kita lakukan. Tapi itu kan by cash. Dalam artinya kalau untuk UMKM sudah ada dana tersendirinya. Jadi mereka misalnya tukang jahit, kita bantu mesin jahit, kita bantu patung-patungnya, kita bantu etalasenya. Kalau bagi mereka yang jualan kecil-kecilan, ya misalnya namanya gathering ya, nah, kita udah kasih kayak baskom besar, itu kita bagi, bukan tidak ada. Terus anggaran kita kasih secara tunainya satu orang itu 2 juta. Kemudian mereka yang menjual jus kita kasih blendernya ya semua sudah disupport ya. Sudah, itu berapa kali kita serahkan baik di kantor wali kota maupun di kantor di rumah dinas kantor wali kota maupun langsung diserahkan dari dinas kita ya, dari dinas Perindak. Kemudian bantuan gerobak ya semua sudah kita lakukan. Nah, kadang makanya tadi ya yang kita tidak anti kritik, tapi yang kritik aja tidak tahu masalah bagaimana kita menjawabnya, kita pun jadi bingung ya. Jadi yang kritik, yang mengerti itu artinya memberikan solusi kepada kita. Ya saya justru ya selama saya main Facebook Facebook saya minta dari staf yang ngurus Facebook saya adalah Facebook adminnya adalah misalnya mereka cerita, misalnya ini jalan rusak screenshot kirim ke saya kirim ke dinas, Pak tolong tindak lanjuti. Saya anggap ini justru bagus. Kenapa? Itu adalah pengawas tanpa kita bayar. Kalau kita awasi belum tentu loh satu jalan lubang ini, paling tidak jadi catatan prioritas ya kalau kita tidak ada dana pemeliharaan. Kalau kita ada dana pemeliharaan berarti saat itu kita dengar, saat itu bisa turun ya. Nah, contoh kayak dia bilang jalan depan Pratiwi ada lubang. Pas itu saya bilang, Pak, anggaran pemeliharaan masih ada, kalau ada segera ditutup. Kalau tidak ada tolong jadi catatan ya, nanti masukkan di APBD. Saya pikir hal-hal yang misalnya saluran yang tidak bagus kita kirim, suruh misalnya bagian sumber daya air itu kita suruh dia turun cek. Nah, ini kalau kritik-kritik di Facebook itu saya screenshot, saya lebih enak. Jadi ada laporan langsung ya. Langsung saya kirimkan, apalagi kita ada namanya nomor HP aduan wali kota kan ada juga di situ, biasa dikirim, saya minta langsung kirimkan kepada dinas. Memang kadang tadi lagi ya,
ketersediaan anggaran yang tidak cukup, akhirnya laporan mungkin agak lama ditindaklanjuti. Nah, jadi catatan aja, tapi yang bisa cepat kita cepatkan karena tergantung urgensinya juga ya. Nah, jadi dari sisi pandang yang mana, yang kritik aja nggak tahu apa mau dikritik, bagaimana kita mau nanganinnya kan gitu. Kalau kritik yang jelas kita senang, bangga sekali ya. Kadang yang bersama ya. Ada yang dikritik dia nggak tahu apa yang dikritik ya. Kita suruh dia aja mungkin dia belum tentu bisa kan. Tapi yang kritik yang mengerti kita senang sekali gitu loh. Nah Bu, Ibu tadi sudah ngomong soal gotong royong. Ini menarik Bu. Kalau dengar dari cerita Bro Aket, dulu ada kegiatan misalnya satu minggu warga disuruh gotong royong, bersihkan got dan lain sebagainya. Nah, kan selama ini belum kayaknya itu nggak ada lagi kegiatan seperti itu. Ada. Kerja bakti. Ada. Masih ada nggak Bu? Kerja bakti ada, itu tanggal tadi saya sebut hari Kamis bersih-bersih ada. Jadi maksudnya dia di RT ini semua warganya, misalnya contohnya saya orang tua, saya nggak sempat saya kerja, saya utus nih anak saya. Ya, itu yang susah ya. Ya tadi itu saya bilang dengan adanya masa COVID ini sangat mempengaruhi ya. Sekarang ngajak orang juga agak ini paling lurah, camat bersama RT, masyarakatnya tergantung ya. Kita boleh berterima kasih kalau saya di utara, di selatan ya. Masyarakatnya kalau boleh lihat itu, kalau kita bersihkan sungai, satu sungai orangnya. Tapi kalau kita sudah cerita di pasar sudah susah. Tapi kalau untuk di dalam-dalam masih bagus. Itu biasa sih seminggu sekali kita namanya hari Kamis bersih-bersih. Saya di Kaliasin, pembersihan sungai Kaliasin. Itu saya hanya minta lingkungan hidup itu berikan sama masyarakat di situ, saya minta bikin bubur, kemudian gorengan. Itu masyarakatnya luar biasa di Kaliasin. Kita boleh kasih jempol di Kaliasin. Sama yang saya turun ramai-ramai orang itu ada satu Pakunam. Itu luar biasa. Antusias mereka ya. Anak lakinya turun. Itu sungainya. Ya sampai kan kita bersihkan parit-parit kecil tuh. Dia tangkap ikan ya. Ikannya gabus ya, sampai bisa banyak di situ. Sama yang saya bilang di Kaliasin, bukan hanya cowok, ceweknya aja. Kita sampai turunkan eksavator juga sekalian ya. Itu misalnya pampers yang buang mungkin sampah ya. Terlalu lama kita tidak turun ya. Jadi sungai Kaliasin tahu ya. Jadi penuh ya. Tersumbat, saya 2 kali turun, juga ajak TNI juga turun saat itu. Jadi luar biasa. Saya yang paling membanggakan itu ada namanya Pak Yosep ya. Dia orang Kaliasin. Dia bilang terima kasih Bu Wali. Jangan hanya salahkan wali kota, salahkan pemerintah. Kita kenapa buang sampah ini? Nanti saya yang jaga katanya. Kalau siapa yang buang sampah sembarangan saya yang denda. Terima kasih Bapak. Jadi ada kita turun lapangan itu membanggakan kita. Yang masyarakat antusias. Tapi ada juga yang kita turun masyarakatnya tidak ada, hanya berapa orang RT aja. Nah, gotong royong seperti itu sebetulnya sangat bagus. Karena itu menimbulkan kesadaran masing-masing di tempat masing-masing ya. Ya kita sih harapkan ke depannya. Kalau di sini mungkin orang tua masih merasa COVID ini belum berlalu, apalagi di Jakarta masih dilaporkan. Jadi tetap harus rutin dilakukan ya. Kami ada grup namanya, saya bilang itu Kamis bersih-bersih, itu tetap dilakukan tapi bersama dinas kebersihan. Mungkin yang kami kurang update aja ya. Kegiatan-kegiatan harusnya sudah diupdate juga ya. Ya sampai mereka tangkap ikan. Itu saya satu Sabtu itu bisa dari barat ya, timur, selatan saya kunjungi. Kecuali yang berat kayak di Sungai Kaliasin itu sungai. Kalau saluran kan saya hanya pergi sebentar. Kalau di situ saya benar-benar ikut sampai dari jam 6 itu sampai jam 8. Saya baru kegiatan lain 2 jam di situ. Jadi sudah eksavator semua sudah turun. Jadi dinas lingkungan hidup sama sudah membawa kabit sumber daya air ya yang sudah ikut masuk di situ untuk membersihkan. Jadi tidak satu persatu. Biasa kebersihannya paling lingkungan hidup sama UPT kebersihan sama RT ya. Ini sudah karena alat berat kita bawa. Jadi semangatnya pun besar ya. Sebetulnya kadang masyarakat itulah
mestinya bisa juga waktu di upload ya, terima kasih ya dinas kebersihan, tapi tidak ada itu ya, cari yang mana kotor yang di ini kan. Tadi itulah saya bilang resiko ya. Mestinya misalnya boleh saja kan kalau dia memang pengamat itu harusnya dia ini sudah dibersihkan, ini loh Bu yang masih belum bersihkan, tapi kan jadi fair ya Bu ya. Jadi biasa kan tidak fair ya. Contoh kita jalan di sini Hermansyah sudah jalan dan kemudian kita sudah buka jalan ke Jalan Safiuddin. Hujan sekarang kan sudah enggak banjir ya. Enggak, tapi begitu misalnya hujannya 2 jam masih deradanya air, dia foto. Padahal nanti 2 jam kemudian air misalnya sudah turun, itu ya dia sudah kirim kemana-mana gitu ya. Tapi itulah kita anggap itu penyemangat ya. Tapi harus kembali diri sendiri kan. Apa yang saya sudah lakukan untuk Kota Singkawang ya. Jangan misalnya kalau kita hanya mengambil kesalahan ya yang belum dilakukan menjadi patokan, jadi bukan suatu sifat yang baik juga bagi setiap pribadi manusia ya. Kalau bisa dilakukan kan boleh kita kumpulkan komunitas, kalau dia memang satu pemerhati dan merasa ingin berpartisipasi kan dia boleh. Misalnya dia tinggal di wilayah mana, salurannya enggak, ajukan RT lurah, Ibu nanti turunkan tim UPT kebersihan, tolong angkut barangnya, ya kan kebahagiaan juga bagi kita. Hanya sekarang tadi bagaimana peran serta dari masyarakat sendiri, karena kembali ke masyarakat itu sendiri. Karena bagus itu masyarakat kan, bukan hanya menikmatinya seorang dua orang, tapi kita semua menikmatinya kan. Ya, karena kalau kita bangun, kita bikinkan selokan sudah lancar, tapi di dalamnya ada sampah, itu tanggung jawab siapa kan? Gitu ya. Berarti ini harus kerjasama semua pihak lah, termasuk masyarakat juga Bu. Nah Bu, kan Ibu merasa enggak Bu, kalau misalnya kan kemarin seperti kemarin yang Ibu bilang hujan 2-3 jam, hujannya deras, tiba-tiba Kota Singkawang kita tuh tergenang air. Nah, kalau di media sosial tuh sudah ramai nih, penuh dengan air. Kira-kira itu permasalahannya di mana Bu? Di drainase? Sekarang saya tanya dulu, kalau kamu ke Pontianak ke Jakarta, jalan paling utama kalau hujan paling lebar-lebarnya banjir nggak, tergenang nggak? Makanya kapan dia ngambilnya kan begitu kan? Jadi makanya saya bilang Sisi tadi pagi orang bilang Sakok banjir. Saya bilang siapa yang bilang banjir? Tadi pagi saya baru ke Sakok enggak banjir. Artinya dia ngambilnya sangat saat hujan lebarnya. Jadi dimanapun kalau kita dimanapun daerah pun sama kan, mau di Jakarta. Tapi tentu tadi saya udah ngomongkan dari awal bahwa kita masih perlu anggaran yang besar untuk sungai dan drainase. Kita tidak melihat sesuatu itu dari saya pernah Facebook tuliskan itu yang ke Delai itu keledai ya, keledai dinaikin pun salah itu pemahaman. Jadi mereka tidak melihat dari awal sampai di akhir. Tahu nggak? Dia cuma melihat. Saat dia jalan sendiri tidak naikkan, dia bilang kok bodoh nak dinaikkan. Saya dinaikkan kok nggak punya perasaan. Karena dia tidak lihat dari awal. Sama di sungai ini. Kalau dia amatinya secara netral, dia kasih kami solusi. Misalnya saat hujan, dia fotoin. Terus nanti 2 jamnya selesai, terus apa yang mau kita kerjakan? Ya seperti itulah. Namanya saat deras-derasnya ya tidak mampu ya ini. Jadi debit air yang deras itu tidak mampu. Jadi yang pasnya apa kan itu. Yang itu yang paling penting. Misalnya ini sekarang Bu, ini posisi masuk rumah. Masuk rumah berarti sungainya itu saluran dekat situ. Berarti antara lurah dan yang punya rumah sendiri ajak RT juga turun. Sama-sama bersihkan. Itu kan hal yang paling gampang. Nanti perlu biaya besar, nanti pemerintah bisa masuk. Kita kerjasama lah ya. Kalau hanya sampai depan rumah aja dia buang sampah biar tersumbat, terus juga di ini ya tenaga juga makanya tadi pertanyaan saya apakah itu seperti itu kan? Apakah mereka tersumbat itu karena drainase tersumbat oleh warga atau apa nih? Makanya karena kita mau tanya. Karena ini kan banjir kan bukan di masa Ibu juga. Ini sudah masalah klasik dari dulu juga seperti itu Bu ya. Ya namanya juga alam. Makanya saya bilang harus yang kita perhatikan dari awal ke akhir. Kalau memang misalnya masyarakat di satu RT itu misalnya dia hujannya deras dan sebagainya itu dia perhatikan seperti itu, nanti sampaikan, nanti dinas kami turun. Kayak dulu kami lihatnya di jalan ini. Ya kita ini semua sama lah, ingin yang terbaik.
Ya, apa yang belum kita lakukan kita lakukan. Nah, Bu, dari ujung ke sini ini, kalau misalnya memang harus dibongkar, baru perlu kita alat, bantu ya. kita bongkar. Kalau enggak bisa, kita sama-sama. Kami selalu siap, ya. Apa yang tidak ini. Sekarang yang real dan tidak real. Yang realnya di mana dan seperti apa yang harus dilakukan. Tapi kalau memang ini, saya tanya dulu, daerah mana yang tidak ada banjir? Kan itu. Daerah mana yang tidak ada banjir? Ya. Rata-rata drainasenya, Bu ya. Kalau namanya dataran rendah, dia pasti banjir. Kalau hujan berhari-hari kan gitu. Hujan berapa jam ya pasti dari saat dia air turun seperti apa. Itu yang harus ini ya. Tapi inilah problem yang harus menjadi perhatian. Jika di wilayah itu, kalau di wilayah agak rendah itu sudah angkat tanah kita ya, nggak mungkin kita bilang Tuhan aja mungkin nggak mampu gitu ya. Tapi kalau di dataran yang tidak mestinya banjir itu banjir, itu harus kita tahu masalahnya. Harus cari masalah sedetail mungkin, secepat mungkin ya. Tapi keseluruhan sudah saya sampaikan ya. Saya malahan pernah rapat ya dengan Ibu Risma ya, yang mungkin jago jago dia makan, dia bilang dulu dia pernah terhanyut air ya waktu air deras, dia ini ya yang cerita ke saya sama ajudannya bilang, ibu itu berani hujan derasnya turun terus airnya ya kencang gitu kan, terbawa arus. Bisa saja itu kalau airnya hujan deras kemudian tidak hanya di kita, misalnya kita kalau di sini ya, di sini bebas nih hujan, pediana hujan lebih cepat naik air, belum lagi kena air pasang. Itu sih sudah tidak bisa, apapun kondisinya tidak akan bisa ya. Tapi kalau cerita deras hanya kita sendiri Kota Singkawang terus banjir, itu harus kita atasi segera. Tapi ya kita perlu bantuan dari masyarakat itu sendiri. Minta RT, lurah, Pak, sama-sama kita turun ini, fotoin, kita laporan, mungkin segera ini ada yang tersumbat. Kalau hanya sampah ya tolong diangkat dah sama-sama pun tak masalah, diajak ya sama RT, sama lurah, dan kami akan turunkan UPT kebersihan kita untuk mengangkat sampahnya. Jadi semua itu butuh kerjasama ya. Kita tidak sendiri, itu bukan Superman yang bisa menyelesaikan segala-galanya. Kita butuh bantuan semua orang. Oke, Bu, revitalisasi Pasar Beringin, Bu. Bagaimana Bu perjalanannya nih Bu? Nah ini kita sudah mulai ada titik baiknya ya, sudah dari pihak investornya ya sudah datang, sudah tanggal 17 sudah peletakan batu pertama. Tanggal 17 kemarin. Iya, dan akan rencana pemancangan tiangnya 17 Oktober ya. Jadi HUT RI, HUT Pemkot. Nah nanti di masa-masa ini akan proses pemindahan dan pembongkaran ya Pasar Beringin itu. Bu, kalau proses pemindahan dan pembongkaran itu pro dan kontra ada deh Bu? Ya pasti ada lah, kecil-kecil ya pro dan kontra. Yang jelas nanti intinya bisa dia rasakan. Kalau masyarakat tidak ngerti ya pasti kontra dah. Jangankan pemindahan pasar, vaksin aja pro dan kontra untuk kesehatan masing-masing. Cuma masalahnya kontranya ini mereka lebih kontra ke masalah apa? Masalah susah apa saja lah dia mau kontrakan. Ya saya bilang, makanya saya bilang ke Pak Dinas, Bapak jangan jangan down dan sebagainya. Jadi Bapak ingat aja bagaimana cara kita sukseskan vaksin, gampang nggak Pak? Ya kita minta orang vaksin, kita siapkan rebus telur, siapkan susu, siapkan pisang supaya dia datang. Padahal yang divaksin siapa? Badan dia kan? Terus kenapa kita yang begini ya? Karena kita yang lebih tahu. Kan jadi analoginya nanti itu setelah revitalisasi juga kebaikan untuk dia. Kan sama, makanya setiap ke Pak Dinas yang bilang, Bu ini kayaknya agak susah masyarakat protes. Pak, anak Bapak dulu kalau sekolah SD itu suruh cari PR, dia bilang apa? Ngantuk lah apa, sakit lah kan? Itu kan? Terus kalau nanti dia sudah tamat kuliah, sudah bisa bekerja, dia terima kasih dah. Nggak tahu, karena dia belum tahu ya, dia akan marah. Dia merasa kita paksa dia. Kenapa dia harus paksa aku belajar? Aku bisa main game, bisa nonton TV, disuruh belajar terus. Saya setiap kali ngomong ke Pak Dinas hanya 2 hal. Ya, dulu saya selalu sebelum ada COVID saya sampaikan, Bapak kalau bersama masyarakat, Bapak anggap aja Bapak
ngajar anak kita waktu SD. Oh. Karena SMP, SD, SMA dia marah kita kan? Ya. Karena kita pernah jadi orang tua. Ya kan, PR kita kalau udah kerja kita pukul dia. Pertanyaannya, dia sekolah untuk kita apa untuk dia? Ya. Untuk dia kan? Tapi kenapa dia marah? Karena dia belum tahu. Sama juga masyarakat. Kenapa dia marah-marah? Karena dia belum tahu. Begitu dia tahu, saya bilang, Pak, dia berdoa untuk Bapak. Itu amal untuk Bapak. Ya, karena kalau kita tidak mengikuti ini, kita juga, ya kau marah, dia tidak ngerti kenapa kita harus marah. Yang kita perlu apa? Bukti. Waktu yang akan menjawab itu semua. Pak, 3 tahun kemudian dia akan berdoa untuk Bapak. Makanya Bapak jangan ini. Ya sering. Pak Kadis kalau mau, Bu, kayaknya susah, Bu. Ya susah lah, Pak. Dia tidak punya pemahaman atau apalagi kalau dia tidak jarang keluar ya. Dia hanya pagi ambil sayur, malam jual sayur. Dia, nanti kalau jual baru itu mahal dah. Oh, yang lain bilang, oh itu mahal sekali. Kan yang ngomongkan kan yang soal mahal dan mahal sekali. Ada nggak dia ngomong, oh dengan dia ini banyak orang datang ke Singkawang, penjualan akan meningkat. Dulunya kita bisa jual 1 hari mampu jual 100.000, sekarang bisa 300.000 bisa. Nggak ada yang ngomongkan begitu. Karena sudah bersih mungkin penjualan lebih baik gitu karena ya. orang mau datang kan. Kalau tidak, pernah nggak dia pikirkan suatu saat ini misalnya saya ini nggak mau ambil susah-susah, saya buka satu pasar baru, ini mati nggak? Terus bagaimana pedagangnya mati nak? Kan mati, tapi dia kan nggak pikir. Kalau kita mau jelaskan sedetil-detilnya, gimana cara dia jelaskan pun saya tidak tahu mau jelaskannya seperti apa. Apakah karena proses pembangunan waktu proses pembangunannya yang dikeluhkan mereka, Bu? Belum sampai di sana, yang saya sampai duitnya besar nggak ini. Kalau target pembangunan ini ditargetkan, dia tidak boleh lewat dari 2 tahun. Sudah merupakan peraturan pemerintah ya. Tidak paling boleh lewat 2 tahun. Ya, kalau masa pembangunan itu 2 tahun paling lama. 2024 sudah harus bisa. Jadi harapan dan tujuan dari revitalisasi itu untuk apa, Bu? Ya, pertama penjualan harus meningkat. Dan di sekelilingnya harus ditertibkan, tidak boleh lagi ada penjualan di sekelilingnya, dan masyarakat bisa benar-benar membelinya di pasar itu. Nah, dengan adanya peningkatan penjualan, akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Kalau sudah meningkatkan kesejahteraan, masyarakat tidak keluh kesah lagi. Kemudian anak-anaknya bisa bersekolah sesuai keinginan dia karena bapaknya sudah punya duit, itu yang terpenting. Dan revitalisasi pasar itu untuk tahun pertama kita yang subsidi pemerintah. Makanya kita harapkan dari awal dia masuk, dari sekarang pun, nah sekarang kan masih ambil distribusinya. Saat dia masuk kan sudah tidak ada karena pemerintah yang subsidi. Ya, itu teknisnya ya. Teknisnya ya, kan kita yang bayarkan loh, dia nggak usah bayar. Kita free 1 tahun, dibayar oleh pemerintah. Dari 1 tahun penjualan itu, saya minta dari bank ya untuk bisa setiap bulan atau setiap hari. Dia modelnya setiap hari apa setiap bulan. Kalau sadar nggak salah dulu kan 2.000 1 hari. Dia itu ditabung aja. Ya kan? 1 tahun itu tabungannya sudah penuh tuh. Kalau dia 1 hari 5.000, 1 bulan sudah berapa kan? Nah, cuman kita ajarin dia dulu. Tapi semua harus kerjasama. Saya minta, Pak, ada nggak Bapak? Mungkin oh dia bilang ada, namanya bank mobile ya. Jadi dia orang bisa tabung. Jadi 1 tahun kemudian tabungannya sudah ada. Dia nggak merasa dia bayar. Dibalik-balik aja kan. Betul, dulu kan dia bayar 1 hari 2.000. Masa sih kalau sudah kita baguskan tetap bayar 2.000 kan nggak mungkin. Mungkin kita naikkan 5.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ceritakan seperti ini susah dia tanggapnya. Karena bayangan dia, saya tetap begini. Dia tidak mau merubah itu tidak gampang. Mindsetnya susah. 1957 loh bangun pasar ini. Sudah pernahkah pasar kita diubah? Belum pernah. Sekarang misalnya jalan apa namanya yang potong ayam tuh satu leran. Nah, nanti kami bikin kenopinya. Jadi siang pun orang bisa masuk. Nggak ada hujan, nggak ada panas. Ini rencana saya, dan kita coba nanti kalau di depan bisa kita bangun tempat parkirnya. Jadi ya kayak Tanah Abang lah ya kan, seperti itu. Lebih nyaman ya. Bu, pembangunan fasilitas umum nih, contohnya yang ada di depan kantor wali kota, Gayung Bersambut, Taman Cahaya Mandani, Gayung Bersambut. Dan ada kode TCM-nya, Bu. Ini masyarakat mempersepsikan ada kaitannya dengan nama Ibu
Itu hak-hak mereka. Oh, gitu. Nah, hak setiap orang ya. Yang kita ambil ya dari tim yang mengambilnya atau yang staf yang mengambilnya adalah dari sisi bahasanya. Madani itu apa? Nah, itu yang diambilkan ya, bukan dari sisi TCM-nya. Kalau dia mau pandangnya dari sisi dia, ya hak setiap orang, kita tidak bisa memaksa gitu loh kan. Terus ada yang membangun ya karena misalnya karena sekarang wali kota yang memimpin ya, namanya juga kalau inisialnya kalau disingkat TCM. Saya mau bangun itu sebagai tanda terima kasih, apresiasi, sah-sah saja. Kamu mau lihat dari sisi mana, itu kan hak setiap orang. Ya kita tidak bisa mengatakan seperti ini, itu tidak baku. Ya kan tidak baku. Ya gimana mau baku yang Taman Cahaya Madani yang dia sebutkan madaninya apa? Kan? Itu yang menjadi persoalan dia kan. Contoh sekarang di utara semua jembatan Tani Cahaya Mutiara 1 2 ya kan? Nah, Taman Teratai Cahaya Mutiara kan, lupa itu. Kan setiap orang ya, kalau besok misalnya Bapak mau bangun silakan aja bangun pakai nama sendiri, kan hak setiap orang juga ya. Sekarang ada jembatan Telaga Cinta Mahajaya. Kenapa Mahajaya? Kan yang nyumbang kepada kita. Berarti maksud Ibu yang membangun ini mengapresiasi punya hak untuk dia memberi nama. Tapi kalau orang mau kaitkan hak dia. Kalau persepsi saya terima kasih karena sesuai TCM inisial saya. Tapi kalau menurut dia kan beda. Kalau misalnya Telaga Cinta Mahajaya, Mahajaya itu nama perusahaannya, perusahaan yang menyumbang. Kalau dia misalnya Madani, dia presentasikan Madani artinya begini-begini. Kan bagus aja gitu. Jadi saya pikir itu bukan satu hal yang perlu dipertentangkan. Yang perlu adalah apa yang saya lakukan untuk Kota Singkawang. Itu yang paling penting. Sehingga majunya lebih cepat ya. Nah Bu, berdasarkan undang-undang nanti kan beberapa kepala daerah kan akan purna tugas nih. Untuk menyambut di tahun 2024, dan Ibu adalah salah satu yang akan purna tugas. Nah Bu, tepatnya kapan ini Bu? 17 Desember 2022 kita akan selesai. 17 Desember 22. Maju lagi kah Bu? Tergantung ya. Kalau misalnya partai masih memberikan kepercayaan, ya kita maju. Kalau partai nggak kasih, gimana mau maju? Gitu. Kemudian masyarakat masih menginginkan, enggak? Kan itu yang perlu ada satu langkah namanya survei. Kan biasa survei ini dilakukan oleh partai kita ya. Kalau saya kan dari PDIP ya, kan disurvei. Kalau misalnya surveinya bagus ya tentu dia memberikan kepada kita, Ibu boleh calon kembali dari PDIP. Ya kita go, ya kan, kita kerja keras lagi kan, seperti itu. Mana bisa kita yang bilang kita mau maju, terus yang dukung kamu siapa? Mau maju itu bukan kata kita ya, tapi kata bisa hasil survei dulu, survei yang benar-benar dari sisi masyarakat bagaimana, dari sisi partai bagaimana. Kalau sudah siap ya kita harus maju, tapi tidak boleh kata kita, saya maunya ini, orang nggak mau masa bisa dipaksakan, kan nggak bisa juga kan. Nah, tapi kan ada beberapa program ataupun pemikiran Ibu yang untuk Singkawang yang belum sempat Ibu tuangkan. Dari Ibu sendiri bagaimana? Kan sebagai wali kota kan nanti punya hak untuk ini. Ya, kalau yang misalnya ini kalau masa jabatan berakhir kan RPJMD berakhir, kami sudah diminta untuk buatkan namanya RPD ya, Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Ya, ini pun sudah kita buatkan sehingga nanti PJ pun melaksanakan tugas sesuai PJ itu pejabat sementara. Karena itu nanti akan melakukan apa yang sudah kita gariskan ya dari perwako kita namanya RPD, Rencana Pembangunan Daerah, yang bukan RPJMD lagi, RPD 2023-2026. Mereka akan kerja tidak keluar dari koridor itu. Yang sudah kemudian kami pun, misalnya saya
dengan dari awal anggaran-anggaran yang sudah kita minta pusat ya mungkin mereka bisa turun ya. Paling tidak di sampai 2024 ini ya, misalnya jalan dan sebagainya itu yang berkesinambungan dia harus bisa dikerjakan pada tahun-tahun ini, karena yang sudah masuk misalnya di RPJMN ya, kemudian yang sudah jadi prioritas yang kita tertunda ini kita masukkan. Jadi 2 tahun ini makanya saya kejar ya, 2023 bisa turun misalnya yang bandara kan 2023, 2022 akhir dia harus bisa mulai, misalnya 2023 sudah lanjut sampai 2024 jalan dan sebagainya itu harus ya. Nah tadi ya saya lupa yang jalan yang belum, program yang belum selesai, mudah-mudahan tahun ini ya, yang jalan Safiuddin ya, itu sungainya kan belum selesai semua. Kemudian pelebaran jalan di depan kantor wali kota, Jalan Firdaus ya, kita awalnya sih mau sampai di Gusti Lalanang ya, sampai di Jalan Yohana Godang. Kiri kanan kita lebarkan 1 meter 1 meter, dan sungainya atau paritnya itu kita tutup ya, dan kita normalisasi sehingga jalannya menjadi lebar untuk menuju di kantor wali kota. Kemudian membuka jalan dari Jalan Firdaus 1, Firdaus 2 menjadi Firdaus 3 setelah Jalan Tani. Kita ada satu yang ke laut. Nah, ini juga akan mengurai terjadinya banjir juga. Banjir terutama yang parah di kantor wali kota ya. Kantor wali kota, kantor dewan yang selalu karena juga, di situ membuka jalan untuk ke laut ya. Ya, kenapa itu belum dilakukan? Ya, mungkin zaman saya ketua dewan juga pernah sudah mau dikerjakan, terus tahun pertama saya masuk itu juga gagal ya. Tadi itu ya, pembebasan lahannya. Kita mau buka jalan dan buka kiri kanan saluran air. Itu belum. Itu juga program kegiatan sama Jalan Tani sampai ke ujung ini juga belum selesai ya. Tahun ini ya lupa saya ya, tahun ini apa tahun depan sudah bisa masuk lagi. Awalnya tahun 2000 kemarin kita akan masuk 7,5 M Jalan Tani ya, dari Firdaus 2 ini setelah kantor Polres ke ujung sana kita mau bangun. Ternyata nggak jadi juga ya, sudah dipotong. Tahun ini kita terpotong 37 miliar ya untuk P3K ya, pegawai dengan perjanjian kontrak itu yang harusnya awalnya itu adalah anggaran pusat. Ya, katanya untuk guru dan tenaga medis itu anggaran pusat. Ternyata setelah kita seleksi dan kita itu ternyata sudah include di dalam dana ini. Nah, ini tahun 2022 ini 37 apa 39 miliar ya kita terpotong di situ. Nah, makanya saya mungkin di perubahan-perubahan apa saja yang bisa lakukan ya, mungkin pekerjaan kecil aja, dan mungkin jalan kita ada bambu ya, yang 3 bambu di jalan GM Situt itu. Nah, saya Tugu ya, saya juga akan bangun tapi dibantu juga oleh Paskua. Jadi Tugu itu jadi kita tinggikan, ada air mancurnya, ada lampunya, kemudian jalan menuju Kridasana itu juga ada satu juga akan dibangun ya, juga oleh pihak ketiga, ada sumbangan. Dan di Sedau saya sudah minta juga ada satu sponsor, mudah-mudahan jadi, yang ada udang itu. Saya juga akan buat ya, saya malam hari ada lampu-lampunya dah ya, jadi ada berapa yang masih yang bisa kita kejar dari sumbangan pihak ketiga kita lakukan, sehingga dalam kota kita akan malam hari itu akan terasa indah lah ya, dan di mana-mana ada lampu-lampunya seperti itu. Harapan Ibu untuk kota Singkawang itu kotanya seperti apa, Bu? Ya, harapan saya untuk Singkawang jadi bisa terbangun sesuai master plan kita ya, menjadi Singkawang yang hebat ya. Singkawang hebat yang mana masyarakatnya semua harus hebat, dari sisi pendidikan ya, dari sisi kesehatannya, perekonomiannya ya. Mungkin masyarakat miskin itu bisa menurun, dan kemudian lapangan kerja bisa ada, banyak investor yang bisa masuk ya sesuai cita-cita, sehingga kota kita menjadi kota yang besar ya, kota yang besar, kota yang maju, sehingga masyarakat kita terutama anak-anak kita yang sudah kuliah di luar negeri, di luar daerah, dia mau balik ke kota Singkawang dan membangun kota Singkawang. Itu yang paling harapan besar saya, dan saya tentu berharap kita semua itu ya bergandeng tangan lah
bersatu padu untuk bangunkan Kota Singkawang. Tidak ada orang yang terhebat di sini, ya. Yang ada adalah super team. Sama-sama kerja. Nah, super team yang solid. Ya, anggap kita adalah satu tubuh, ya. Satu tubuh ini ada bagian kepala, ada bagian mata, bagian mulut, bagian hidung, bagian tangan, bagian kaki. Kita adalah sama, ya. Dan kita perlu kerja sama orang, tidak bisa bekerja sendiri. Tidak ada Superman di dunia ini yang ada dalam film. Yang ada adalah super team. Super teamnya siapa? Itulah masyarakat dan kita semua. Jadi tidak ada orang hebat sendiri, tidak ada. Jadi hebatnya harus satu, ya, bergandengan tangan, majukan apa yang kurang dibenahi. Karena kalau susah bukan susah sendiri, kalau senang bukan senang sendiri. Kalau susah akan dialami bersama. Begitu juga kalau senang sudah bagus, Singkawang adalah Singkawang kita bersama. Wali kota, kepala daerah, kepala dinas, semua ada pensiunnya. Kita semua ada saatnya meninggal, tapi Kota Singkawang tidak pernah selesai. Nah, mari kita membangunnya dengan baik, ya, kota kelahiran kita. Ya, luar biasa, Bu. Bu, terakhir, Bu, apa harapan untuk podcast Ayo Bongkar ini, Bu? Ya, kita harapkan podcast Bongkar ini satu hal yang selalu memberikan informasi-informasi yang positif, yang bisa memberikan inspirasi-inspirasi bagi anak muda, hal-hal yang harus dilakukan, ya, misalnya di media apa saja yang harus dilakukan. Jadi Bongkar bisa menjadikan menjadi media yang terdepan, ya, yang bisa membawahi yang lainnya dan bisa menjadi contoh bagi lainnya untuk di Kota Singkawang. Jadi tidak hanya sekedar bisa memberikan berita, tapi berita yang akurat, berita yang benar-benar sudah di cross check, ya, dari sumbernya. Jadi dengan ini Bongkar akan maju makin jaya dan menjadi yang terhebat di Kalimantan Barat, ya. Siap, luar biasa. Terima kasih. Kita sudahi podcast kita, Bu. Untuk waktu dan kesempatan yang luar biasa, Ibu bisa berbagi di sini. Saya doakan Ibu tetap sehat, tetap semangat, dan maju untuk Kota Singkawang. Amin.